Malam hari di tanggal 6 September tahun 2017, para pengguna WePhone menerima pesan pop-up di aplikasi tersebut, yang menyebutkan bahwa pemilik aplikasi telepon internasional ini telah dibunuh oleh istrinya sendiri. Besoknya, muncul berita bahwa seorang pendiri WePhone telah meninggal dunia, akibat aksi bunuh di Beijing. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sekeluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Semoga segala urusan kalian dilancarkan, dan apapun yang sedang kalian coba untuk wujudkan, bisa segera tercapai. Di bulan Mei lalu, jagat media sosial digemparkan oleh cerita miris seorang pemuda yang memiliki nama julukan Fat Cat. Dia mengakhiri hidupnya sendiri setelah habis-habisan mencintai seorang wanita yang hanya memanfaatkan uangnya. Nah, cerita pada video hari ini berkali-kali lipat lebih tragis dibandingkan dengan cerita Fat Cat. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya sekarang. Su Xiangmao lahir pada tahun 1981 di sebuah desa di Provinsi Fujian, Cina. Dia adalah bungsu dari 5 bersaudara. Keluarganya miskin dan orang tuanya bekerja sangat keras untuk bisa membiayai hidup serta sekolah 5 anak mereka. Meski tumbuh dengan semua keterbatasan, Xiangmao adalah siswa yang pintar di sekolah, di mana nilai-nilai akademiknya berhasil membuat Xiangmao diterima di universitas lokal melalui jalur beasiswa. Setelah meraih gelar sarjana ilmu komputer, Xiangmao bekerja, sambil melanjutkan studinya ke jenjang S2 di Beijing University of Post and Telecommunication. Setelah meraih gelar master, pada tahun 2009, Xiangmao pindah kerja ke perusahaan Baidu, perusahaan mesin pencarian yang berkantor pusat di distrik Haidian, Beijing, Cina. Xiangmao sangat berbakat di bidang teknologi dan telekomunikasi. Dia juga mencintai pekerjaannya sebagai programmer di perusahaan tersebut. Namun setelah kurang lebih 3 tahun bekerja di sana, Xiangmao memutuskan untuk resign dan membangun perusahaannya sendiri di Beijing. Pada tahun 2012, dia meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama WePhone. Aplikasi ini ternyata diminati oleh para pengguna smartphone. Bisa dikatakan, Xiangmao meraih kesuksesan dalam waktu singkat, yang otomatis meningkatkan taraf hidupnya secara signifikan. Dia membeli sebuah apartemen di Beijing, dan membangun sebuah rumah besar untuk orang tuanya di kampung halaman. Xiangmao juga secara rutin mengirim uang untuk orang tuanya, yang kalau dirupiahkan sekitar 30 juta rupiah per bulan. Dia juga royal kepada kakak-kakaknya, membantu 4 orang saudaranya itu untuk membuka usaha, serta berjanji akan membiayai pendidikan para keponakannya hingga ke level perguruan tinggi. Pada tahun 2017, Su Xiangmao sudah stabil secara finansial, perusahaannya juga terus berkembang. Namun ada satu hal yang kurang, karena terlalu fokus membangun perusahaan, Xiangmao tidak pernah sekalipun merasakan yang namanya cinta, belum ada pengalaman menjalin hubungan. Xiangmao memiliki wajah yang standar, jauh dari kata tampan. Tinggi badannya hanya 160 cm, usianya sudah hampir kepala 4, kacamatanya tebal. Namun walaupun dompetnya juga tebal, Xiangmao tetap kesulitan untuk menemukan calon istri yang dia inginkan. Orang tua, saudara dan teman-temannya, beberapa kali mencoba untuk menjodohkan Xiangmao, tapi pria 37 tahun ini ternyata memiliki kriteria yang tinggi untuk gadis yang akan dia nikahi. Xiangmao mau istri yang cantik, yang berpendidikan, dan kalau bisa orang asli Beijing, supaya nanti anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan di Beijing tanpa masalah. Intinya, Xiangmao ingin istri yang cantik, kepribadian tidak penting, kepribadian yang baik bisa menyusul nanti kalau sudah menikah, menurut Xiangmao. Untuk membuktikan keseriusannya, Xiangmao merogoh kocek lebih dalam dan mendaftar ke sebuah layanan mak comblang premium, yang akan menyortir para member sesuai dengan latar belakang dan preferensi mereka. Kalau ada yang cocok, mak comblang premium ini juga akan mengatur pertemuan atau kencan santai bagi para member tersebut. Pada tanggal 30 Maret tahun 2017, mak comblang Xiangmao akhirnya berhasil menjadwalkan pertemuan untuknya, dengan seorang gadis yang sesuai dengan kriteria Xiangmao, usianya masih muda, wajahnya cantik, body langsing, berpendidikan, dan memiliki KTP Beijing. Su Xiangmao mendatangi kantor perusahaan mak comblang tersebut, di mana di dalam sebuah ruangan, seorang gadis telah menunggunya. Dia adalah Zai Xinxin, yang biasa dipanggil Cindy,
kelahiran bulan November tahun 1986, berasal dari Provinsi Shandong. Ayahnya adalah dosen di Shandong University of Science and Technology. Ibunya bekerja sebagai akuntan di universitas tersebut, dan Cindy meraih gelar sarjana teknik sipil di tempat yang sama. Setelah itu Cindy meraih gelar master di Beijing dari Universitas Jiaotong. Berdasarkan profilnya, Cindy pernah menempuh pendidikan doktoral di University of California, belum menikah, tinggi badannya 170 cm. Saat itu, dia bekerja sebagai PNS di Beijing dengan pendapatan bulanan sekitar $3.000, dan yang terakhir, dia memiliki KTP Beijing. Perusahaan Mak Comblang Premium ini menilai bahwa Cindy memiliki semua kriteria yang diinginkan Xiang Mao. Latar belakang keluarganya juga terpandang, dan menariknya, dengan semua kelebihan itu, Cindy termasuk gadis yang rendah hati dan sederhana. Di bagian bawah profilnya, ada catatan bahwa dia adalah gadis yang bermotivasi tinggi, jauh dari hal-hal negatif terkait barang-barang mewah, tidak pernah clubbing, family-oriented, dan dia bisa menggunakan tas yang sama selama 2 tahun. Semua hal tentang Cindy mencerminkan bahwa gadis itu adalah kandidat paling cocok untuk menjadi istri Su Xiang Mao. Dalam pertemuan pertama itu, mereka tidak banyak ngobrol, mungkin canggung karena keduanya memiliki kepribadian pendiam. Namun mereka sempat saling bertukar nomor kontak HP, akun sosial media dan messenger. Xiang Mao memiliki kesan positif dan menyukai gadis itu. Namun lagi-lagi, dia tidak mempunyai cukup rasa percaya diri untuk menghubungi Cindy, yang ternyata secara mengejutkan, keesokan harinya gadis itu yang berinisiatif duluan menghubungi Xiang Mao, mengajak Xiang Mao nonton bioskop dan makan malam di hari berikutnya. Dalam pertemuan kedua ini, kebekuan di antara mereka sudah mencair dan obrolan berjalan semakin lancar. Cindy mengaku bahwa dia pernah 1 kali pacaran waktu masih kuliah. Bertemu dengan Xiang Mao adalah takdir baik, yang mana menurut Cindy, dia sudah riset kalau ulang tahun mereka ternyata jatuh pada hari yang sama berdasarkan kalender Cina. Setelah pulang dari makan malam dan nonton bioskop, Cindy mengirim pesan teks kepada Xiang Mao dan berkata, "Aku tidak tahu mengapa. Sepertinya aku menyukaimu, semacam jatuh cinta pada pandangan pertama. Sudah lama aku tidak memiliki perasaan seperti ini. Aku bahkan sudah mulai membayangkan tentang keluarga dan memiliki anak-anak bersamamu." Xiang Mao membalas dengan antusias, bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama. Di malam itu juga, Xiang Mao jatuh cinta walaupun mereka baru 3 hari kenal. Keesokan harinya, Cindy mengirim foto sebuah rumah besar semacam villa, berkata bahwa kalau suatu saat dia menikah, Cindy ingin tinggal di rumah seperti di foto, tidak di apartemen yang padat penduduk yang menurut Cindy, lingkungan apartemen tidak cocok untuk membesarkan anak. Xiang Mao terkejut dan sedikit terpancing harga dirinya. Pria ini lalu mengirim screenshot rekening pribadi serta laporan sahamnya, menyatakan bahwa dia lebih dari mampu untuk memberikan kehidupan yang Cindy dambakan. Sebuah villa seperti itu barang receh bagi Xiang Mao, dan untuk membuktikan ucapannya, Xiang Mao yang sudah kebucinan ini membelikan Cindy sebuah mobil Tesla senilai $140.000, atau sekitar 2 miliar rupiah. Cindy dengan segera memposting fotonya bersama mobil Tesla tersebut di sosial media, tanpa berterima kasih atau menyebutkan bahwa itu hadiah dari Su Xiang Mao. Mobil itu Cindy terima pada tanggal 13 April tahun 2017, tepat 2 minggu setelah pertemuan pertama mereka di kantor Mak Comblang. 2 minggu berikutnya lagi, sebagai bentuk keseriusan, Xiang Mao membawa Cindy bertemu keluarganya di desa, di mana si kekasih ini membawakan diri sangat manis dan sopan, berinisiatif untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memasak dan menyiapkan makan bagi seluruh anggota keluarga. Cindy juga menggandeng tangan ibu Xiang Mao saat mereka jalan-jalan keliling desa. Keluarga Su sangat menyukai Cindy, dan berharap mereka berdua bisa segera menikah. Seminggu setelah mereka pulang dari Provinsi Fujian, Xiang Mao mengajak Cindy pergi liburan ke kota Sanya yang terletak di Provinsi Hainan. Di sana, dengan bujukan Cindy, Xiang Mao mengeluarkan uang lagi untuk membeli sebuah apartemen tepi pantai seharga $470.000, atau sekitar 5,5 miliar rupiah, dan menariknya, apartemen itu terdaftar atas nama Cindy. Xiang Mao sebenarnya kurang nyaman akan hal itu, tapi kalau dia protes, Xiang Mao takut Cindy akan berubah pikiran dan meninggalkannya. Di titik itu, mereka baru kenal selama 40 hari, Xiang Mao sudah mengeluarkan uang lebih dari 7,5 miliar rupiah. Tapi itu hanya permulaan, karena setelah itu, mereka pergi liburan ke Macau dan Hong Kong, di mana Cindy minta dibelikan tas Fendi, tas Louis Vuitton, high heels Dior, seperangkat perhiasan berlian lengkap merek Cartier, mulai dari cincin, gelang, kalung, dan anting-anting.
Kalau dihitung-hitung, barang-barang mewah itu setidaknya mencapai total 1 hingga 2 miliar rupiah. Tak sampai 2 bulan, rekening tabungan Xiang Mao sudah berkurang hampir 10 miliar rupiah untuk menyenangkan hati Cindy. Luar biasa mahal kue apem wanita satu ini. Zhai Xinxin alias Cindy terus menguras uang Xiang Mao walaupun mereka baru kenal dan berpacaran. Tapi lagi-lagi, semua itu baru permulaan. Di hari-hari berikutnya, aksi Cindy semakin berani dan radikal. Selama 2 bulan kenal dan menjalin hubungan, sebenarnya sudah banyak red flag yang berkibar. Namun seperti biasa, orang kalau sudah jatuh cinta tidak akan melihat tanda-tanda tersebut, seperti dalam kasus Su Xiangmao, yang diam-diam merasa tidak nyaman dengan sikap dan kebiasaan Cindy yang suka menghambur-hamburkan uang. Selama 2 bulan itu juga, Xiangmao sering mengajak Cindy ke kantornya, bertemu dengan teman-temannya. Namun dari pihak Cindy, tak ada satupun yang Xiangmao kenal. Dia belum pernah bertemu orang tua, kerabat atau teman-teman Cindy. Xiangmao sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Cindy. Xiangmao selanjutnya mendapati bahwa pacarnya memiliki 2 akun WeChat, namun Cindy berdalih bahwa satu akunnya untuk kontak pribadi, sementara satu akun lain untuk urusan pekerjaan. Tapi selama mereka bersama, Xiangmao tidak pernah tahu di mana lokasi kantor tempat kekasihnya itu bekerja. Perihal ucapan Cindy tempo hari yang berkata bahwa hari lahir mereka sama di kalender Cina, Xiangmao mencari tahu tentang hal itu dan ternyata hari lahir mereka berbeda. Cindy telah berbohong. Semua itu Xiangmao sadari, tapi dia sudah terlanjur cinta mati dengan Cindy, jadi Xiangmao memilih untuk diam dan lanjut merajut tali asmara mereka. Pada tanggal 31 Mei tahun 2017, yang berarti 2 bulan 1 hari setelah mereka bertemu, Cindy tiba-tiba mengajak Xiangmao untuk menikah di catatan sipil. Cindy juga berkata bahwa dia sudah mengatur pendaftaran pernikahan mereka pada tanggal 2 Juni tahun 2017, 2 hari lagi. Xiangmao setuju dengan rencana tersebut, namun sesuatu yang aneh terjadi keesokan harinya, di mana Cindy sekonyong-konyong mengaku bahwa sepertinya dia dulu pernah menikah di catatan sipil. Menurut Cindy, pernikahan itu palsu, karena dia ingin membantu temannya, Li Tiejun, supaya bisa membeli properti di Beijing. Cindy berkata bahwa dia dan Li Tiejun bercerai setelah pria itu selesai dengan urusan pembelian properti tersebut. Xiangmao menyarankan Cindy untuk menghubungi pria itu dan mengkonfirmasi apakah mereka masih terikat pernikahan. Tapi Cindy menjawab bahwa hubungannya dengan Li Tiejun tidak baik lagi, pernah ada masalah dan mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Pengakuan Cindy mengenai status pernikahannya itu terjadi pada tanggal 1. Sementara Cindy sudah menjadwalkan mereka untuk mendaftarkan pernikahan di tanggal 2 Juni tahun 2017 keesokan harinya. Xiangmao pusing, semuanya terlalu kusut dan tiba-tiba, jadi dia minta waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan semua itu. Ajaibnya, Cindy marah dan merajuk, mengemasi semua barang-barangnya dan keluar dari apartemen sang kekasih. Oh ya, saya lupa sebutkan, setelah mereka resmi pacaran, Cindy pindah dan hidup bersama di apartemen Xiangmao. Mungkin hal inilah yang bisa menjelaskan mengapa Xiangmao selalu menuruti kemauan Cindy. Lagi-lagi perkara legitnya kue apem. Cindy pulang malam itu ke rumahnya sendiri, meninggalkan Xiangmao yang galau gundah gulana sepanjang malam, sadar bahwa dia sudah terlanjur cinta dan tidak ingin kehilangan Cindy. Keesokan harinya, jadwal pendaftaran pernikahan mereka terpaksa harus ditunda. Xiangmao datang ke rumah Cindy meminta maaf. Mereka lalu sepakat untuk mendaftarkan pernikahan pada tanggal 6 Juni tahun 2017. Namun kali ini situasinya berbeda. Cindy ternyata sudah pernah menikah, entah itu betulan atau settingan. Yang pasti kini Cindy berstatus janda tanpa sertifikat cerai. Oleh karena itu, Cindy harus mendatangi instansi terkait untuk mengurus sertifikat cerai dan mengubah status pernikahannya di KTP, dari status belum kawin berubah menjadi cerai. Cindy berkata bahwa itu adalah urusannya dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut sebelum hari pendaftaran pernikahan mereka. Malam hari di tanggal 5 Juni tahun 2017, karena besok mereka akan menikah di catatan sipil, Xiangmao ingin memastikan bahwa Cindy sudah menyelesaikan urusan dokumen cerai. Xiangmao lalu minta untuk melihat dokumen atau sertifikat perceraian Cindy. Namun Cindy menolak dengan dalih bahwa masalah itu adalah privasinya, kecuali kalau Xiangmao mau membayar sebesar $130.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Barulah Xiangmao bisa melihat dokumen tersebut. Dan ajaibnya pemirsa, Xiangmao si bego ini setuju. Dia transfer uang yang Cindy minta hanya supaya dia bisa melihat dokumen perceraian Cindy. Setelah membaca dokumen tersebut,
Xiang Mao malah semakin bingung. Nama pria yang menjadi mantan suami Cindy bukanlah Li Tiejun, melainkan seseorang dengan nama keluarga Liu. Karena sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan Cindy, pria itu lalu berkata supaya mereka menunda pernikahan di catatan sipil. Xiang Mao butuh waktu untuk berpikir. Lagi-lagi keajaiban terjadi, Cindy mengamuk, berteriak bahwa dia sudah merubah status KTP-nya menjadi janda, dan sekarang Xiang Mao mau membatalkan pernikahan mereka. Cindy bangkit lalu meninju wajah Xiang Mao yang tepat mengenai salah satu matanya Xiang Mao, banting pintu dan pergi lagi dari apartemen itu. Drama malam itu berakhir untuk sementara. Besoknya, Xiang Mao datang ke rumah Cindy dan minta maaf lagi. Dia bertanya apakah Cindy jujur dengan ucapannya dulu, yang mencintai Xiang Mao sejak pandangan pertama. Cindy menjawab, Diamlah, jangan banyak bacot. Pikirkan saja bagaimana sikapmu dan seberapa besar pengorbananku. Aku sudah mengubah statusku di KTP menjadi janda. Aku juga bersedia berhubungan badan denganmu yang mengidap hepatitis B. Xiang Mao tersentak. Cindy benar-benar murka, sampai-sampai mengungkit penyakitnya yang selama ini hanya Cindy yang tahu. Xiang Mao memohon-mohon minta maaf. Benar-benar memohon sampai berlutut supaya Cindy mau memaafkannya, dan bersedia untuk meneruskan rencana pernikahan mereka di catatan sipil hari itu. Kesungguhan Xiang Mao akhirnya mampu meluluhkan hati Cindy, yang mau memaafkannya, tapi bukan Cindy namanya kalau tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Sebagai syarat agar Cindy mau baikan dan melanjutkan pernikahan mereka, Cindy meminta Xiang Mao untuk memberinya uang sebanyak $7.500 setiap hari sampai hatinya senang. Selanjutnya, Cindy minta ganti rugi sebesar $50.000. Karena gara-gara Xiang Mao, kini status di KTP-nya berubah menjadi janda. Lah kan kocak ini perempuan, dia yang kawin, dia yang cerai, orang yang kena penalti. Tapi kita sebagai penonton gak bisa berbuat apa-apa, karena Xiang Mao tanpa berpikir dua kali langsung menyanggupi syarat-syarat yang diajukan Cindy. Dia langsung transfer saat itu juga. Besoknya mereka datang ke kantor catatan sipil dan secara resmi menyandang status sebagai suami istri. Xiang Mao bahagia hari itu. Berpikir akhirnya kini dia sudah memiliki keluarga kecil, namun yang dia tidak tahu, dunianya segera akan berganti menjadi bencana. Setelah mereka resmi menikah, Cindy menolak untuk pindah ke apartemen Xiang Mao, berkata kalau dia takut ketinggian, padahal gayanya kurang tinggi apa. Alhasil, pengantin baru ini tinggal di rumah Cindy. 10 hari kemudian, pada tanggal 17 Juni tahun 2017, ayah Cindy datang mengunjungi mereka. Xiang Mao akhirnya bertemu dengan si ayah mertua. Namun di sore harinya, Xiang Mao menerima SMS dari salah satu kencan butanya dulu, yang mengucapkan selamat atas pernikahan Xiang Mao. Xiang Mao membalas dengan sopan dan mengucapkan terima kasih, tapi SMS itu dibaca oleh Cindy dan diartikan negatif. Sekonyong-konyong lagi Cindy menuduh Xiang Mao tidak setia, telah mengkhianatinya. Cindy minta cerai dan mengusir Xiang Mao dari rumahnya. Sekali lagi kita garis bawahi, ini baru hari ke-10 dalam pernikahan mereka. Xiang Mao minta maaf berulang-ulang, mengaku salah, karena dia telah membalas SMS wanita itu. Xiang Mao mengirim uang sebesar 50.000 yuan sebagai permintaan maaf, dan berjanji akan mengirim lagi 200.000 yuan beberapa hari kemudian. Cindy membalas, 1 juta yuan, besok, atau tidak sama sekali. Xiang Mao menurut, pada tanggal 18 Juni tahun 2017, dia mengirim uang yang diminta Cindy, sekitar 2 miliar kalau dirupiahkan. Barulah setelah itu Cindy mengizinkannya pulang ke rumah. Tapi sekali lagi, sebelum masuk ke rumah, Cindy menyodorkan sebuah surat perjanjian, yang isinya sebagai berikut. Kalau di kemudian hari mereka bercerai, yang pertama, Xiang Mao harus memberinya kompensasi sebesar 5 juta yuan, atau sekitar 11 miliar rupiah. Dan yang kedua, Xiang Mao harus melunasi KPR rumah Cindy. Dengan surat garansi di tangannya, rumah tangga mereka bukannya membaik, Cindy malah semakin semaunya minta cerai untuk setiap masalah-masalah kecil. Xiang Mao, antara memang cinta atau takut membayar kompensasi, terus-menerus mengalah dan membujuk istrinya supaya tidak minta cerai. 3 hari setelah berbaikan, Cindy menyuruh Xiang Mao untuk menjual apartemen miliknya dan membeli rumah biasa saja karena Cindy sama sekali tidak mau tinggal di bangunan tinggi. Cindy juga menuntut agar keuangan suaminya dia saja yang pegang. Karena memang seperti itulah tradisi di keluarganya, istri yang mengelola keuangan. Di titik ini, barulah Xiang Mao sadar betapa licik dan materialistis wanita yang dia cintai. Perlahan-lahan, cinta Xiang Mao memudar, namun semua sudah terlambat.
biayanya sangat mahal kalau Xiang Mao mau bercerai. Pada tanggal 6 Juli tahun 2017, Cindy mengirim foto iklan sebuah rumah dan memaksa Xiang Mao untuk membeli rumah itu atas namanya, sama seperti sebelumnya, menggunakan alasan bahwa dia takut ketinggian, dan apartemen Xiang Mao terlalu kecil. Cindy memberikan pilihan, tinggal bersama di bawah satu atap yang berarti Xiang Mao harus membeli rumah yang Cindy mau, atau kalau tidak, Cindy minta cerai. Xiang Mao, entah dapat keberanian dari mana, entah dia kerasukan setan atau karena dia frustasi, membalas pesan teks Cindy dan berkata, "Ayo kita cerai sesuai kemauanmu." Cindy membalas, "Oke, tapi jangan lupa dengan surat perjanjian yang kita buat." Xiang Mao membalas lagi, "Baiklah, aku akan bayar 5 juta yuan, kalau mau dihitung-hitung, aku sudah mengeluarkan uang lebih dari 5 juta yuan untukmu selama ini." Cindy membalas, "Pastikan jumlahnya cukup, aku tidak mau kurang 1 sen pun." Cindy mengancam akan mengekspos masalah hukum dan pajak terkait perusahaan Wifon milik Xiang Mao, mengaku bahwa dia punya paman yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. "Saya kurang paham masalah hukum dan pajak terkait perusahaan Xiang Mao, kurang lebih kondisinya begini. Wifon memang aplikasi legal di negara lain, tapi tidak resmi di Cina. Pengguna dari negara Cina harus menggunakan VPN untuk bisa mengakses aplikasi tersebut, jadi ancaman dari Cindy jelas membuat Xiang Mao ketakutan. Pemerintah komunis Cina memang terkenal bisa berbuat apa saja terhadap para pengusaha." Tak menunggu waktu lama, sehari kemudian pada tanggal 7 Juli tahun 2017, Cindy menagih Xiang Mao dan berkata kalau dia tidak menerima 5 juta yuan itu hari ini, maka besok dia akan melaporkan Xiang Mao atas dugaan kejahatan penghindaran pajak, yang mana jenis kejahatan ini bisa berujung pada hukuman penjara seumur hidup. Siang harinya, Cindy bersama sang ibu mendatangi apartemen Xiang Mao, dan kebetulan bertemu di dalam elevator. Terjadilah pertengkaran karena Xiang Mao belum memberikan uang yang Cindy minta. Pertengkaran itu berakhir dengan satu tinju lagi di mata Xiang Mao. Merasa ketakutan, Xiang Mao tidak berani pulang ke apartemen dan menginap di hotel. Dua bulan kenal, 1 bulan menikah, Xiang Mao dan Cindy sudah sepakat untuk bercerai. Hanya tersisa masalah pembayaran kompensasi sesuai kesepakatan mereka yang belum dibayar oleh Xiang Mao. Seorang saudara Xiang Mao datang ke Beijing pada tanggal 10 Juli tahun 2017. Barulah di saat itu keluarga Xiang Mao tahu bahwa si bungsu sedang berhadapan dengan istri dan keluarga mertua yang jahat. Mereka menyarankan Xiang Mao untuk melapor ke polisi, tapi Xiang Mao bersikeras kalau semua itu percuma. Cindy memiliki banyak kerabat di pemerintahan dan kepolisian, yang ada nanti situasinya makin runyam. Pada tanggal 11 Juli tahun 2017, Cindy membuat postingan di akun WeChat-nya, mengucapkan selamat atas promosi yang diterima sang paman sebagai pejabat polisi senior. Tentunya postingan itu dimaksudkan untuk menekan Xiang Mao, menyiratkan bahwa backing Cindy bukan kaleng-kaleng, jadi sebaiknya Xiang Mao segera melakukan pembayaran. Cindy terus-menerus mengintimidasi Xiang Mao, dengan cara mengirim foto surat perjanjian mereka, dan foto logo aplikasi Wifon. Xiang Mao putus asa dan menyerah. Pada tanggal 13 Juli tahun 2017, dia mengirim pesan teks kepada Cindy, "Aku tidak ingin bercerai." Cindy lalu menelpon Xiang Mao dan mengajak bertemu untuk membicarakan masalah mereka, tapi Xiang Mao menolak untuk bertemu. Telepon itu lalu beralih ke suara seorang pria yang berkata, "Anak muda, kami memiliki lusinan keluarga di pemerintahan. Kau sudah membuat masalah dengan Cindy kami. Bayar dia segera, atau kami akan menutup perusahaanmu, menyita semua aset dan uangmu, dan kami akan datang malam ini untuk menangkapmu." Telepon itu beralih lagi ke Cindy, yang berkata bahwa dia sudah terlanjur melaporkan Xiang Mao ke pihak berwenang, dan kalau Xiang Mao mau laporan itu dicabut, kompensasinya harus ditambah 10 juta yuan. Xiang Mao benar-benar ketakutan dan yakin kalau Cindy dan si paman akan menghancurkan hidupnya. 3 hari kemudian, pada tanggal 16 Juli tahun 2017, Cindy dan Xiang Mao bertemu, di mana pria bodoh ini akhirnya setuju dengan syarat Cindy, membayar sebesar 10 juta yuan atau sekitar 20 miliar rupiah, sisanya akan dibayar maksimal 2 bulan kemudian. Selain 10 juta yuan, apartemen milik Xiang Mao juga dialihkan kepemilikannya kepada Cindy. Pada tanggal 18 Juli tahun 2017, setelah 41 hari menikah, sertifikat cerai mereka keluar. Dalam kurun waktu tersebut, Su Xiang Mao sudah mengeluarkan uang lebih dari 2 juta dolar untuk Cindy, atau sekitar 30 miliar rupiah. Sisa 5 juta yuan yang disepakati tengah waktunya 2 bulan, dilanggar oleh Cindy.
Wanita ini benar-benar tidak memberi Xiang Mao nafas. 2 hari setelah sertifikat cerai keluar, Cindy sudah menagih uang tersebut. Xiang Mao berkata bahwa dia sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Cindy lalu memberinya saran, pinjam ke bank, atau jual rumah orang tuamu di kampung. Keluarga Xiang Mao kembali menyarankannya untuk tidak lagi menuruti kemauan Cindy. Sudah terlalu banyak uang yang wanita itu dapatkan. Mereka kembali mendesak Xiang Mao supaya melaporkan masalah itu ke polisi. Kakak perempuan Xiang Mao membawanya ke seorang pengacara untuk berkonsultasi. Pengacara itu menyarankan Xiang Mao agar menunda sisa pembayaran, merekam semua percakapan antara dia dan Cindy. Siapa tahu nanti akan ketemu celah untuk membawa masalah ini ke ranah pidana. Sembari mengulur-ulur waktu, Xiang Mao menelpon Cindy dan meminta wanita itu untuk mengampuninya. Namun Cindy berkata, itulah hukuman bagi orang yang telah menghancurkan hidupnya. Saya benar-benar tidak paham di titik mana Cindy merasa hidupnya yang hancur. Pada tanggal 6 September tahun 2017, para pengguna aplikasi WePhone menerima pesan pop-up dari Xiang Mao yang mengumumkan bahwa kalau dia mati, maka mantan istrinya lah yang bertanggung jawab. Pesan pop-up itu diterima juga oleh Cindy pada jam 2 dini hari. Si mantan istri lonte ini mengirim pesan suara kepada Xiang Mao, menyampaikan ancaman dan sumpah serapah, melampiaskan semua amarahnya kepada Xiang Mao. Xiang Mao menjawab singkat bahwa itu hanya postingan untuk tes upgrade aplikasi dan sudah dia hapus. Jam 5 pagi pada tanggal 7 September tahun 2017, Xiang Mao mengirim SMS ke kakak perempuannya yang saat itu sedang tidur di apartemennya, berkata, "Aku mencintai kalian semua, tapi aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan hidup. Aku minta maaf pada kalian semua. Aku sudah menghapus password HP-ku yang kutinggalkan di kamar." Setelah itu Xiang Mao naik ke rooftop gedung apartemennya. Sebelum bundir, Xiang Mao sempat membuat postingan di sosial medianya, menceritakan semua perjalanan hidupnya sejak bertemu Cindy, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari dunia ini. Postingan ini langsung viral. Netizen Cina segera menggeruduk akun sosial media Cindy, mengecam dan menghina wanita setan itu. Namun netizen Cina tidaklah seberingas netizen plus 62, jadi semua serangan mereka cuma geli-geli saja bagi Cindy, tidak berdampak apa-apa. Keluarga Su melaporkan Cindy ke polisi dengan tuduhan pemerasan yang menyebabkan kematian. Namun polisi menilai bahwa semua uang itu diberikan Xiang Mao dalam keadaan sadar. Xiang Mao adalah pria dewasa, sehat secara fisik dan mental, jadi tidak ditemukan unsur pemerasan dalam kasus tersebut. Selanjutnya kematian Xiang Mao ditetapkan murni sebagai aksi bundir. Hal itu didukung dengan adanya pesan teks yang dia kirim kepada kakak perempuannya, dan berdasarkan postingan di sosial media, yang mengindikasikan niat Xiang Mao untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pria yang ada di foto, yang diklaim Cindy adalah pamannya, muncul dan memberikan keterangan bahwa Cindy benar adalah keponakannya, namun sudah beberapa tahun mereka tidak bertemu atau berkomunikasi. Mengenai pekerjaannya, pria ini ternyata adalah seorang instruktur di sekolah kepolisian, tapi sama sekali tidak terlibat dalam pekerjaan penegakan hukum. Setelah insiden kematian Su Xiang Mao, otoritas pajak melakukan investigasi terhadap perusahaan WePhone, dan tidak ditemukan pelanggaran pajak atau masalah lainnya. 7 bulan kemudian, pada bulan April tahun 2018, Cindy muncul dalam sebuah postingan di sosial media Weibo, mengeluhkan keadaan dia dan keluarganya yang sekarang terekspos ke publik. Beberapa orang tak dikenal bahkan menyerang rumah mereka. Cindy juga menambahkan bahwa selama pernikahannya bersama Xiang Mao, dia sering menerima KDRT secara fisik maupun verbal dari mantan suaminya itu. Cindy juga mengungkap bahwa penyebab perceraian mereka yang sebenarnya adalah karena Xiang Mao selingkuh dengan mantan pacarnya. Menyusul postingannya itu, entah siapa yang memulai, tangkapan layar percakapan pesan Cindy dan temannya, beredar juga di sosial media Weibo, di mana Cindy bercerita kepada temannya bahwa saat itu dia sedang dalam proses bercerai dengan seorang pria cupu, pendek dan tua. Tidak mungkin dia mau menghabiskan sisa hidupnya bersama pria itu. Dia akan segera bercerai setelah mengumpulkan lebih banyak uang, yang nanti akan dia habiskan bersama pemuda-pemuda tampan. Pada tahun 2019, seorang netizen Weibo memposting tangkapan layar profil Cindy di sebuah situs mak comblang. Rupanya wanita ini mungkin sudah habis uangnya dan siap untuk beraksi lagi. Namun kali ini,
Pada profilnya tercantum kalau dia tinggal di California, USA. Entah apakah dia benar-benar tinggal di sana atau hanya akal-akalan saja, yang pasti, hal ini membuat netizen makin geram. Cindy yang tidak pernah minta maaf kepada keluarga Su, makin gencar diincar netizen. Beberapa akun menyebutkan bahwa sebelum menikah dengan Xiang Mao, iblis ini pernah menikah sebanyak 3 kali. Semua suami-suaminya itu mengalami nasib yang sama dengan Xiang Mao, dijebak dan dikuras hartanya. Pada pernikahan pertama di tahun 2011, Cindy menikah dengan teman kuliahnya yang bermarga Liu. Beberapa bulan kemudian mereka bercerai dan Cindy menerima kompensasi sebesar 200.000 yuan atau sekitar setengah miliar rupiah, plus 1 buah mobil VW. Setahun kemudian, pada tahun 2012, dia menikah lagi dengan Li Tiejun yang dia temui di situs kencan. Beberapa bulan kemudian bercerai. Dari mantan suami kedua ini, Cindy menerima kompensasi sebesar 7,5 juta yuan, atau sekitar 16 miliar rupiah, dan sebuah mobil BMW. Pada tahun 2016, Cindy menikahi seorang pengusaha bermarga Wang, di mana Cindy mensyaratkan sebuah villa dalam perjanjian pranikah mereka, dan dia akhirnya mendapatkan villa tersebut setelah mereka bercerai. Netizen dan media juga mengulik masalah pekerjaan Cindy, yang ternyata wanita ini tidak pernah bekerja dimanapun selain ngangkang dan menipu pria. Kepada teman-temannya, Cindy mengaku bahwa dia adalah seorang model, entah itu model tahu atau model ikan. Yang pasti, dalam pekerjaannya, Cindy sering bepergian ke luar negeri dan mengunjungi tempat-tempat eksotis, yang sering dia pamerkan di postingan media sosial Weibo, sehingga memunculkan tuduhan di dunia maya bahwa Cindy sebenarnya adalah seorang escort kelas atas. Pada bulan Desember tahun 2020, keluarga Su Xiang Mao menuntut Zhai Xinxin alias Cindy ke Pengadilan Perdata Beijing. Proses pengadilan ini memakan waktu hingga 2 tahun lebih. Pada tanggal 31 Maret tahun 2023, pengadilan memutuskan bahwa Cindy harus mengembalikan uang Xiang Mao kepada keluarga Su sebesar 10 juta yuan, atau sebesar 1,5 juta dolar, atau kalau dirupiahkan berarti sekitar 20 miliar rupiah. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan Cindy untuk mengembalikan mobil Tesla yang pernah dihadiahkan Xiang Mao. Cindy juga harus mengembalikan unit apartemen milik Xiang Mao di Beijing, serta menyerahkan kepemilikan unit apartemen pinggir pantai di kota Sanya, Hainan kepada keluarga Su. Kesimpulannya, semua yang pernah Cindy dapatkan dari Xiang Mao, kini beralih menjadi hak milik keluarga Su. Mengutip slogan Pertamina, "Saya tujukan untuk Cindy, mulai dari nol lagi ya, ngangkang lagi, tipu sana tipu sini lagi." Selama 6 tahun, kakak perempuan Xiang Mao tidak kenal menyerah untuk membalas kematian adik bungsunya. Pada tanggal 9 Juni tahun 2023, kakak Xiang Mao membagikan sebuah foto dalam postingan Weibo, yaitu sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa Cindy sudah ditangkap dan sudah dipenjara, tapi apa detail dakwaannya dan berapa tahun vonisnya tidak disebutkan. Dalam kasus Fat Cat, pemuda itu menghabiskan uang sekitar 1 miliar rupiah untuk memenuhi tuntutan dari sang kekasih dalam waktu 2 tahun. Dalam kasus Su Xiang Mao, pria ini menghabiskan 30 miliar dalam waktu hanya 3 bulanan. Hidup kedua pria ini berakhir dengan cara yang kurang lebih sama. Satu di jembatan, satu di apartemen. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Dedek pindah ke Cina ajalah bang. Mana tahu ketemu dengan Xiang Mao lainnya. Memangnya kau ada uang buat beli tiket pesawat? Minggu lalu janjinya mau traktir mie ayam, taunya bohong. Betis abang bengkak, perut abang lapar, tenggorokan abang kering, ujung-ujungnya malah abang yang neraktir. Ish, abang ini, kok malah curcol? Dedek bukannya ingkar janji, tapi belum sempat.